dipersembahkan oleh Kabupaten Yalimo merupakan salah satu daerah pemekaran otonomi baru di daerah Papua yang terletak di Pegunungan Tengah Papua. Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 yang penyerahannya secara resmi diberikan pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Yalimo berdiri berdasarkan aspirasi masyarakat Yali yang menginginkan sentuhan pembangunan setelah sekian tahun kurang merasakannya. Dengan luas wilayah kurang lebih 4.330 km persegi atau 1,37%-nya dari total luas wilayah Provinsi Papua. Perjalanan mulai dilakukan dengan pesawat udara dari Jakarta menuju Jayapura. Selanjutnya dilanjutkan ke Wamena menggunakan pesawat dengan jarak tempuh 30 hingga 40 menit. Dari Wamena menuju ibu kota Yalimo, Elelim, dapat ditempuh melalui jalur udara dan darat. Jalur udara menggunakan pesawat kecil dengan rute Sentani Elelim sebanyak 2 kali seminggu. Dan Wamena Elelim dengan penerbangan 3 kali seminggu. Sedangkan perjalanan darat bisa menggunakan mobil jenis 4-wheel drive. Bersama Kepala Bapeda Kabupaten Yalimo, Ishak Yando, kami pun memilih jalur darat untuk menuju kota Elelim. Pak Ishak, mungkin bisa diberitahu Pak infokan berapa jauhnya jarak dari Wamena ini ke Elelim, Kabupaten Yalimo? Kurang lebih sekitar 130 km. Dari titik nol kami keluar dari ibu kota Kabupaten Wamena ini sampai tiba di Elelim, Kabupaten Yalimo, kurang lebih sekitar 130 km. Seiring berjalannya waktu, kondisi ruas jalan di jalur Trans Papua terus mengalami perubahan. Walau belum merata, namun sebagian besar jalannya sudah beraspal dan mudah dilewati kendaraan. Hanya di kilometer 69 sampai dengan kilometer 92 saja, jalannya masih tanah dan berbatu. Namun pembangunan terus dilakukan agar jalan menuju kota Elelim semakin mudah dilewati kendaraan. Setelah sekitar 4 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Elelim. Kota yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan bisnis. Kota yang masih kental dengan tradisi dan budayanya. Ibu kota Kabupaten Yalimo. Yalimo terdiri dari 2 suku kata yang memiliki arti Yali adalah orang dan Limo adalah matahari. Jadi Yalimo memiliki makna sebagai awal orang-orang yang tinggal di tempat terbitnya matahari. Di manakah itu? Di sini, di bagian utara Pegunungan Tengah Papua. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana keindahan, keunikan, bahkan tradisi dan kemajuan di Kabupaten Yalimo. Mari ikuti saya. Secara administratif, Kabupaten Yalimo terdiri dari 5 distrik, yaitu Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, dan Welarek. Jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hanya 121.333 yang mendiami 300 kampung.
Walau zaman sudah modern, namun masyarakat suku asli di Yalimo tetap memegang erat tradisi dan budaya leluhurnya. Setiap kampung dipimpin oleh seorang kepala suku yang bertanggung jawab menciptakan kedamaian, mengatur pembagian kerja, hingga menentukan strategi perang. Salah satu identitas orang asli Papua yang melekat juga pada suku-suku asli di Yalimo adalah noken. Sebagai warisan dunia yang sudah diakui UNESCO, noken adalah tas dari serat kayu yang biasa dibuat oleh mama-mama menggunakan tangan. Fungsinya berbagai macam, mulai membawa hasil bumi, menyimpan kebutuhan rumah tangga, hingga menggendong bayi. Ibu-ibu bisa isi bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Ya. Oke. Nah, boleh, saya penasaran pengen lihat di dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi dari dulu sampai sekarang belum ada kain. Itu ibu-ibu mereka punya rencana itu bayi setelah lahir umur 1 minggu, 1 bulan itu harus isi di noken. Pertama itu taruh alas di bawah. Setelah itu isi bajinya, baru dia bisa tidur nyenyak. Roda pemerintahan Kabupaten Yalimo digerakkan oleh seorang bupati bernama Erdabi yang selama 2 periode mendapat kepercayaan untuk menjalankan pembangunan, mulai tahun 2011 hingga 2016 dan berlanjut 2016 sampai dengan tahun 2021. Di usianya yang ke-8 tahun, pembangunan Kabupaten Yalimo terus digalakan. Sebelum diresmikan dan setelah menjadi sebuah kabupaten, seperti apa keadaannya dulu, Pak? Ya, keadaan dulu di sini jangkauan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat waktu itu tidak menyentuh. Karena apa? Karena geografisnya. Dan itu jangkauan pelayanan susah. Satu-satunya itu dengan pesawat. Pemerintahan juga waktu juga kan itu hanya distrik 2 distrik. Ya, baru 27 kampung. 27 kampung juga ya tidak waktu itu jauh daripada sekarang. Pertanyaannya sekarang, sektor pembangunan apa saja yang sudah dijalankan dan dirasakan masyarakat Yalimo? Dipersembahkan oleh kami di sini ke dulu tuh lewat udara itu lewat pesawat. Tapi sekarang ini pemerintah sudah menjamin kami lewat mobil. Mungkin harapan saya supaya pemerintah bisa perhatikan kepada SMA di sini supaya anak-anak kita bisa berhasil dengan baik. Pemerintah bisa kirim kita punya anak-anak yang lulusan dari sini bisa kirim ke luar supaya mereka selesai di sana bisa membangun Yalimo. Sejak dimekarkan menjadi kabupaten, Yalimo memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri. Salah satunya melalui pembangunan dari berbagai macam sektor, mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Keberhasilan pembangunan di Yalimo sangat tergantung dari kepemimpinan bupati dan wakilnya. Guna melancarkan program pembangunan jangka pendek maupun panjang, dibangun sebuah kantor bupati baru. Setelah saya dilantik tahun 2011, tahun 2011 itu saya sudah buat perencanaan dan sudah mulai. Sampai selesainya sudah 5 tahun. 5 tahun anggaran kami untuk pembangunan kantor ini. Dari awal tahun 2011 sampai pekerjaan ini selesai, nilainya habiskan 80 miliar.
Kenapa 80 miliar? Karena biaya yang di sini adalah biaya mahal. Semua bahan ini kami pesan di Surabaya. Dari Surabaya ke Jayapura. Dari Jayapura ke Wamena. Itu semua charter pesawat. Dari Wamena dengan trek kasih naik di sini. Itu yang jumlah besar dan habiskan dana 80 miliar. Tanggal 15 Juli 2016 kemarin, kantor Bupati Yalimo diresmikan langsung oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Berdirinya kantor Bupati baru mencerminkan pondasi kuat dalam menjalankan tugasnya. Dan terpenting menjadi modal dasar untuk melaksanakan pembangunan bagi kemakmuran rakyatnya. Wujudkan Yalimo yang mandiri, berdaya, saing, dan sejahtera. Mari kita bersatu membangun Yalimo. Mari kita bersama membangun Yalimo. Yalimo yang mandiri dan sejahtera. Dipersembahkan oleh Membangun Yalimo tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Butuh waktu dan kemauan kuat agar pembangunan berjalan lancar dan bisa dinikmati masyarakat. Salah satunya pada sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya difokuskan di jalur Trans Papua dari Wamena menuju Elelim saja. Namun, sudah berkembang menjadi jalur Trans Provinsi Papua, Kota Jayapura, yang menghubungkan Kabupaten Yalimo di Pegunungan Tengah Papua sepanjang 585 km. Dari 585 kilo yang bisa sampai saat ini mobil bisa lewat. Dari Wamena sampai di sini 130 dan sampai 150 kilo. Itu mobil bisa. Kemudian dari Jayapura itu dari titik 0 sampai 416 kilo. Itu sudah mobil sudah dari sana sudah lewat. Jadi yang jalan ini ada sekitar 72 kilo yang belum. Sesuai janji yang pernah diutarakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, jalur Trans Papua ini rencananya akan rampung tahun 2018. Dan tentunya dengan adanya jalan Trans Papua ini akan sangat memudahkan bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo dari segi transportasi, sehingga roda perekonomian bagi masyarakat di sini akan terus berjalan dengan lancar. Dan pastinya secara otomatis ini juga membuat harga setiap bahan pokok di sini akan lebih stabil. Pembangunan infrastruktur juga difokuskan di jalur udara dengan membangun bandara layak terbang. Salah satunya Bandara Elelim yang terletak di kota Elelim. Dulu tempat ini tidak ada orang. Ini semua hutan. Jadi masyarakat dari Aplasli, dari Landikma, di sana mereka berburu di tempat ini. Di tempat ini. Tapi tahun 80-an pemerintah daerah dari Jawa, dari provinsi mereka sampaikan bahwa jalan dari Wamena Jayapura akan tembus lewat di sini. Dan masyarakat yang ada itu harus semua turun ke sini. Akhirnya dari masyarakat dari Aplasli itu mereka turun di sini tahun 80-an. Dan mereka bikin lapangan ini sendiri. Ini sekitar 600 meter. Setelah dimekarkan menjadi kabupaten pada tahun 2008, pembangunan Bandara Elelim baru digalakan. Selama 4 tahun berjalan, landasan terbang akhirnya bisa diaspal, sehingga menjadi alat transportasi bagi masyarakat. Dari Elelim ke Wamena dan Jayapura, hingga menghubungkan distrik-distrik lain yang ada di Kabupaten Yalimo. Selain pembangunan jalan, sektor infrastruktur juga difokuskan pada perumahan layak huni. Pak Gubernur instruksikan kepada semua kabupaten dengan dana otonomi khusus 10% untuk
penyediaan rumah masyarakat Papua. Kami rencanakan targetkan tahun 2011 sampai dengan 2016 ini 500 unit rumah. 800 itu ada yang dari provinsi bantu kami dan kami dari daerah juga siapkan sedikit dari dana lain. Dengan tambah itu kurang lebih sekitar 800. Dan akhir tahun ini mudah-mudahan 500 sampai 1000. Pembangunan perumahan berbanding lurus dengan ketersediaan listrik di Kabupaten Yalimo, khususnya di Kota Elelim. Dengan memanfaatkan tenaga surya dan genset, listrik tetap menyala hingga 24 jam. Kondisi ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat saat beraktivitas di malam hari. Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Yalimo. Sektor ini masih didominasi pertanian seperti ubi, jagung, dan buncis. Sebagian masyarakat di Kabupaten Yalimo juga membudidayakan buah merah, buah tradisional khas tanah Papua. Buah merah biasanya disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Namun banyak juga yang sengaja memanfaatkannya sebagai obat. Persoalan mulai timbul saat hasil pertanian yang dikelola masyarakat hanya bisa dinikmati di daerahnya sendiri dan sulit dijual di luar Yalimo. Mau bawa keluar, itu mengalami kesulitan. Kalau dari sini harus dengan pesawat bawa keluar. Oh, tidak bisa menggunakan mobil, Bang? Tidak bisa. Kalau menggunakan mobil dari sini ke Wamena, dari Wamena baru bisa. Jadi sebentar ini kami pemerintah daerah juga pikirkan untuk ke depan bagaimana untuk pemasaran. Tapi yang lain masyarakat luar mereka datang bawa ke kota di sini untuk mereka juga pemasaran di sini. Salah satu konsep pemasaran yang diterapkan dalam mengembangkan hasil pertanian masyarakat adalah dengan membangun pasar rakyat. Pasar yang tidak diperuntukkan bagi masyarakat asli Kabupaten Yalimo saja, namun juga para pendatang. Setelah pemekaran ada pasar kecil dan sekarang sudah berkembang menjadi ya cukup bagus. Pemerintah sudah sediakan tempat kurang lebih sekitar berapa hektar dan di situ ada pasar. Dan juga di situ rencana kami menyiapkan ada ruko-ruko ya, ruko-ruko los, pintu-pintu los, terus ada jual. Rencana akan pengembangan mungkin beberapa tahun ke depan rencana seperti itu. Pembangunan Kabupaten Yalimo juga difokuskan pada sektor kesehatan. Hingga saat ini, fasilitas kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas pada sarana kesehatan berskala kecil, seperti puskesmas salah satunya. Di Kota Elelim sendiri baru ada satu puskesmas yang dibangun pada tahun 2013. Dokternya berjumlah 5 orang yang dibantu 1 mantri, 24 perawat, dan 6 bidan. Walau dalam keterbatasan, namun semuanya berkomitmen memberikan pelayanan medis selama 1 kali 24 jam. Dipersembahkan oleh Kabupaten Yalimo secara konsisten terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor infrastruktur dan akses jalan, sektor kesehatan, serta yang paling penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, semua satuan kerja perangkat daerah berkomitmen melaksanakan fungsi eksekutif yang aktif berkoordinasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, Badan Pembangunan Perencana Daerah Yalimo.
Sebagai motor penggerak pembangunan, Bapeda Yalimo dituntut dapat merangkul semua SKPD sehingga program pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang dapat terlaksana. Kami Bapeda Kabupaten Yalimo sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Yalimo merencanakan pembangunan Kabupaten Yalimo untuk melibatkan stakeholder partisipatif dan juga bottom up, pembangunan perencanaan dari bawah ke atas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan Yalimo yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Keberhasilan setiap unit SKPD pemerintah Kabupaten Yalimo tidak terlepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang senantiasa melakukan pengawasan agar terwujud birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. DPRD Kabupaten Yalimo berkomitmen melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Mari kita mewujudkan Kabupaten Yalimo bebas dari KKN demi memajukan Kabupaten Yalimo yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Dipersembahkan oleh Sebagai daerah baru, fokus pembangunan di Kabupaten Yalimo tidak hanya ditujukan pada infrastruktur, perekonomian, hingga kesehatan saja. Namun ada sektor terpenting lainnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pendidikan. Sejak dimekarkan, Kabupaten Yalimo sudah memiliki 48 sekolah tingkat SD, 15 SMP, dan 10 SMA. Salah satunya SMA Negeri Elelim yang terletak di kota Elelim. Walaupun fasilitas pendidikan masih terbatas, namun para pelajar di SMA ini tetap bersemangat menuntut ilmu demi menggapai cita-citanya. Saya ingin jadi guru. Karena di sini, di daerah ini kan masih muda, jadi saya ingin mengajarkan semua anak-anak supaya banyak guru untuk anak-anak semua harus sekolah. Ya, untuk kualitas dan tingkat pendidikan di Elelim semenjak kita berada di sini sudah lebih maju dari yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sudah selangkah lebih maju. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Yalimo dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ini yang sangat penting, baik keluar mengirim mereka dari Yalimo ke Papua, baik, kemudian dari Yalimo ke Indonesia dan juga kirim ke luar negeri. Karena sumber daya manusia ini sangat penting. Betul. Sangat penting. Jadi sekarang saya ada sponsor kepada mahasiswa asal dari Yalimo, itu ada 1.400 mahasiswa-mahasiswi yang ada sekarang mereka berkuliah. Jadi dari kami pemerintah bayar untuk mulai dari semester awal, semester 2 sampai semester terakhir kami bayar kepada mereka. Jumat, tanggal 15 Juli 2016 menjadi hari bersejarah bagi Erdabi. Dirinya secara resmi kembali dilantik menjadi Bupati Yalimo untuk periode 2016 sampai dengan 2021. Bersama wakilnya, Lakius Peyon, Bupati Erdabi siap menjadikan Yalimo mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Bapak, Ibu, adik, kakak, mari kita bersatu membangun Yalimo. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita?
5 tahun bukanlah waktu yang lama. Sejumlah strategi harus dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Yalimo bisa berjalan. Saya sudah pesan tadi, rangkul semua lawan politik, ya tidak boleh ada perbedaan-perbedaan di sini. Dia tinggal 5 tahun terakhir memimpin. 5 tahun itu waktu yang singkat, siapkan kader yang baik sehingga tidak ada masalah bagi daerah yang menimbulkan konflik dan kerawanan. Itu yang pertama. Kedua, melanjutkan apa yang dia sudah kerjakan selama 5 tahun sebelumnya. Dan belum dikerjakan, dapat dikerjakan lebih baik sehingga Yalimo lebih maju. Sektor pembangunan untuk 5 tahun ke depan ada beberapa prioritas yang sesuai dengan komitmen atau janji politik yang bupati dan wakil bupati sampaikan ke masyarakat. Itu ada beberapa. Yang pertama sektor pendidikan atau sumber daya manusia. Kemudian yang kedua infrastruktur. Kemudian yang ketiga ekonomi. Lalu yang keempat juga ada keamanan di Kabupaten Yalimo ini. Dan di 3 prioritas itu juga di samping juga ada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Itu prioritas untuk 5 tahun ke depan. Peristiwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo periode kedua juga disemarakan dengan Pesta Adat Bakar Batu. Acara ini dihadiri ribuan warga yang tersebar dari seluruh distrik. Sebanyak 270 ekor babi disumbangkan masyarakat untuk dimasak. Setelah dipanah di bagian jantung, babi kemudian dibakar. Potongan dagingnya dimasak di dalam lubang berisi daun singkong, umbi-umbian dan dedaunan di atas tumpukan batu yang sudah memanas. Daging babi yang sudah matang akan dimakan bersama-sama sehingga mengangkat solidaritas, kebersamaan, dan berbagi kebahagiaan antar rakyat Papua, khususnya di Kabupaten Yalimo. Bagi masyarakat Papua, khususnya yang saat ini berada di Kabupaten Yalimo, banyak cara yang mereka lakukan untuk menunjukkan rasa syukur mereka. Saya berada di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Yalimo yang sedang melakukan salah satu tradisi mereka, yaitu bakar batu. Ini adalah wujud menunjukkan rasa kebahagiaan mereka dan rasa syukur mereka terhadap pembangunan saat ini. Dan harapan ke depan tentunya pembangunan ini semoga bisa terus dilanjutkan sehingga memberikan kemakmuran bagi semua masyarakat di Kabupaten Yalimo. Wah, 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 yang artinya terima kasih dalam bahasa Yalimo. Saya Chris Blessing, sampai jumpa.